Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa aujaba alaina fi syahri ramadan as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumis sulam, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di bulan yang mulia ini, dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah yang nilainya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada Jumat hari ini, khatib akan membawakan topik kajian yang saya kira jarang dikaji. Sekali lagi saya kira jarang dikaji. Bukan gak pernah, tapi mungkin jarang. Yaitu tentang keistimewaan puasa Ramadan untuk memotivasi kita. Dilihat dari sejarahnya. Ketika turun ayat perintah Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu di Sahih Bukhari ternyata Nabi menyambut dengan kalam yang mulia. Sabda yang indah. Untuk apa? Di depan para sahabat untuk menjawab. Sekaligus mengentaskan hoax yang tersebar dan dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, jawaban Nabi ini, sambutan Nabi ini, itu berlanjut hingga ke kita. Sehingga kita mesti merasakannya. Bahkan kita layak berkata di antara miliaran manusia yang berada di muka bumi ini, kita wajib bersyukur karena dijadwalkan sebagai umat Islam. Satu umat yang spesial oleh Allah diberi amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa hoaxnya yang dibangun oleh orang Yahudi pada waktu itu? Disebarkan berita, kata orang Yahudi, orang Islam gak punya puasa. Yang punya puasa cuma kita. Maka orang Islam itu puasa karena ngikutin kita. Dan puasa kita itu hebat. Puasa kita itu bagus. Maka turunlah ayat 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita sudah paham semua karena setiap ustaz di bulan ini rata-rata membawakan ayat ini.
Tapi yang jarang dikaji adalah begitu ayat ini turun, itu Nabi langsung menyambutnya dengan kalam yang mulia. Dengan sabdanya yang indah. Dan itu tercantum dalam Sahih Bukhari, Kitab Syam. Di Kitab Asyam, itu nomornya nomor 3. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Asyamu junnatun." Ini yang akan kita garis bawahi pada khutbah hari ini. Karena waktu yang singkat dan hadisnya itu sangat panjang. Lanjutannya, falam yarfus wala yajhar fa ini mru'un qatalah aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain ila akhirih, sampai akhir panjang. Tapi yang ingin saya garis bawahi sabda Nabi ini kalimat asyamu junnatun. Artinya puasa yang kita laksanakan ini, yang diperintah oleh Allah ini adalah junnatun, perisai. Jadi sambutan Nabi menunjukkan keistimewaan, bahkan spesifik berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Maka kita bedah dulu dua diksi kalimat yang disabdakan Nabi ini. Asyam. Cuma dua kata. Junnatun. Asyam itu artinya puasa. Tapi kan ada diksi lain. As-saum. Jadi kalau salah satu di antara kita ditanya sedang apa saum? Nah, dalam Al-Quran istilah saum itu disebut cuma 1 kali di dalam Al-Quran. Sementara diksi asyam itu sampai 9 kali dalam Al-Quran. As-saum itu artinya, makna yang pertama adalah puasa dengan segala aturan dan ketentuan dari Allah, yakni puasa kita sekarang. Tapi ada makna kedua, umum, itu as-saum. Makna kedua adalah menahan yang bersifat apa saja. Pokoknya artinya menahan, imsak. Itu saum. Saya kasih contoh Siti Maryam, karena memang di surat itu tercantum diksi saum. Siti Maryam kan diriwayatkan beliau berpuasa di satu mihrab. Tetapi ternyata ketika beliau lapar, beliau makan. Ketika beliau haus, beliau ingin minum. Lalu oleh Allah diperintahkan, goyangkan pohon kurma. Niscaya akan jatuh buah-buahnya itu. Silahkan kau makan. Dan kalau kau haus, ambil air, teguk airnya. Kau minum. Tapi Siti Maryam disebut saum. Nah itu di ayat selanjutnya itu. Di ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman. Diksi saum ada di ayat itu. Walan ukallima. Nah itu lanjutannya. Al yauma insiya. Jadi di ayat itu Allah menyuruh Siti Maryam menahan dan melarang untuk bicara pada siapapun. Jadi kalau makan masih, minum masih. Tetapi jangan engkau bicara pada siapapun. Sekalipun engkau dituduh berzina oleh orang Yahudi, jangan jawab tuduhan mereka. Karena yang akan menjawab tuduhan mereka adalah bayimu. Yang kemudian jawaban sang bayi itu menjadi mukjizat pertama bagi Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekali lagi, saum itu menahan secara umum. Dan di akhir zaman, saum yang paling berat adalah, saum bicara itu berat. Tapi ada yang lebih berat untuk umat akhir zaman, adalah saum HP. Bisakah kita 24 jam tanpa dekat dengan HP? Mau tidur HP, bangun tidur HP, mau makan HP,
setelah makan HP, nah itu saum masuknya. Tapi siam itu khusus puasa yang kita laksanakan sekarang dengan aturan dan ketentuan dari Allah secara fikih dan tidak bisa sembarangan. Itu siam. Lalu junnatun, diksi kedua. Junnatun, istilah dalam Al-Quran ada 3 dengan huruf jim, nun, dan tak marbutoh. Junnatun, yang kedua jannatun, jannah, dan yang ketiga jinnatun. Sama semuanya hampir mirip. Junnah, jannah, jinnah. Cuma harkatnya yang berbeda. Domah, fathah, kasroh. Dan maknanya juga berbeda. Jannah artinya surga. Jinnah artinya jin. Karena jinnah itu jamak dari jin. Minal jinnati wan nas. Junnah itu perisai. Nah, yang ingin saya tekankan adalah dalam bahasa Arab setiap kalimat, setiap diksi kata yang dimulai dari huruf jim dan nun, sekali lagi dari huruf jim dan nun itu maknanya tersembunyi, tidak tampak. Jim dan nun seperti janin, dari jim dan nun. Janin itu tersembunyi, tidak tampak. Dia ada dalam rahim seorang ibu. Tapi ketika dia keluar, namanya berbeda, bukan janin, bashar. Itu istilah Quran. Jin itu makhluk tersembunyi. Karena itu dia fitrahnya tersembunyi. Dan kalau ada jin yang berusaha untuk menampakkan dirinya, yakinlah bahwa sesungguhnya jin itu sedang bermasalah. Tapi lebih bermasalah manusia yang berupaya untuk mencari-cari penampakan jin. Karena fitrah jin tersembunyi. Singkatnya, junnah itu perisai. Nah, yang dimaksud ini hebatnya Nabi, begitu dahsyat, begitu menyambut kalimat kutiba alaikumusiyam, kata beliau, asyamu junnatun. Menggunakan diksi junnah, asyamnya sama. Perisai. Tapi perisainya adalah tersembunyi, tidak kelihatan. Ini menumbuhkan satu keyakinan bahwa siapapun di antara kita yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya mengikuti aturan dan ketentuan dari Allah, maka oleh Allah akan dilekatkan perisai, tameng pada dirinya untuk mencegah jatuhnya dia pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Untuk mencegah dari godaan setan. Dan perisai itu tidak tampak, tersembunyi. Karena dia erat kaitannya dengan ruh. Ramadan itu adalah bulan ruh. Jasad sudah kenyang 11 bulan kemarin. Jasad kita dikasih makan, jasad kita dikasih minum. Tapi apakah ruh kita dikasih minum? Belum tentu. Maka di bulan Ramadan ini jasad ditekan. Tidak makan, tidak minum. Maka ruh yang mengemuka. Dan ruh ini kemudian diliputi dengan perisai. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk mengisi Ramadan dengan keistimewaan yang sebaik-baiknya, dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan puasa tahun menjadi orang yang bertakwa dapat kita capai sepenuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.